Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafir Farela Saya ada Dipa. dan kali ini kami akan membahas tentang materi keempat, yaitu tentang bidang listrik dan garis-garis listrik. Yaitu materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan materi tentang medan listrik, yaitu pertama, pengertian dasar medan listrik. Medan listrik adalah wilayah fisik di sekitar muatan listrik, baik positif maupun negatif, di mana muatan lain akan merasakan gaya listrik. Bayangkan seperti jaring yang dibuat oleh muatan sumber. Setiap muatan yang masuk ke jaring itu akan dikenai tarikan oleh tolakan. Ini adalah besaran vektor, artinya memiliki besar, kuat, lemah, medan, dan arah. Baik, di sini yang kedua, bagaimana medan listrik dibuat? Ya, medan listrik bagaimana medan listrik dibuat? Sumber utama medan listrik adalah muatan listrik, baik muatan tunggal maupun distribusi muatan. Muatan titik, muatan yang ukurannya jauh lebih kecil dari jarak yang diamati. Contohnya elektron dan proton. Distribusi muatan, muatan yang tersebar pada benda tertentu seperti kawat, panjang, lempeng datar, atau bola konduktor. 3. Besar medan listrik pada beberapa kasus umum. Besar medan listrik diukur dengan gaya persatuan muatan uji positif, yaitu muatan titik, lempeng datar luas permuatan, kawat panjang lurus bermuatan. Yang keempat, arah medan listrik. Terdapat dua arah medan listrik, yaitu untuk muatan positif medan listrik mengarah menjauhi muatan, sedangkan untuk muatan negatif medan listrik mengarah menuju muatan. Jika ada beberapa muatan, medan total di suatu titik ada jumlah vektor dari medan masing-masing muatan. Ini disebut prinsip superposisi. Yang kelima, terdapat gaya medan listrik. Garis-garis ini digunakan untuk menggambarkan medan listrik secara ciri-ciri visual. Ya, yang pertama itu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Tidak pernah saling berpotongan karena di satu titik hanya ada satu arah medan. Semakin rapat garis-garis, semakin kuat medan listrik di daerah itu. Yang keenam, gaya listrik pada muatan di dalam. Jika muatan uji Q yang berada di medan listrik E, ia akan mengalami gaya listrik. Rumusnya adalah F sama dengan Q E. Jika Q positif, maka gaya searah dengan arah medan. Jika Q negatif, gaya berlawanan arah dengan medan. Yang ketujuh, hubungan medan listrik dengan potensial listrik. Potensial listrik V adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Hubungannya dengan medan listrik adalah E sama dengan delta V per delta S. Artinya medan listrik mengarah dari titik berpotensial tinggi ke berpotensial rendah. Semakin besar perbedaan potensial antara dua titik dalam jarak yang sama, semakin kuat medannya. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terdapat baterai. Kedua, mesin fotokopi. 3, tabung sinar katoda. Dan 4, pemicu kilat. Baik, itu penjelasan dari saya tentang medan listrik. Nah, saya juga akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang garis-garis gaya listrik. Nah, medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya listrik tersebut. Nah, gaya-gaya listrik ini memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, garis pada muatan positif maka akan meninggalkan muatan tersebut, sedangkan muatan negatif dia akan mendekati garis muatan tersebut. Nah, jika dua muatan memiliki dua muatan yang sama, maka muatan tersebut akan tolak menolak seperti positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Sedangkan jika dua muatan tersebut berbeda, maka akan tarik menarik seperti negatif positif atau positif negatif. Nah, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.